Ini adalah cara trading dengan menggunakan pivot area dan juga pivot point. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series ya teman-teman. Dan pada saham series kali ini, gue akan membahas satu teknik lagi, yaitu namanya pivot point dan juga pivot area. Oke? Tetapi sebelum gue mulai teman-teman ya, ini gue mau ngingetin kalau misalnya teknik yang gue bahas di video ini itu juga bisa diaplikasikan di trading forex teman-teman. Jadi ini nggak cuma di trading saham, tapi kalau kalian mau cobanya di trading forex itu juga bisa, oke? Dan juga buat teman-teman yang belum punya grup trading, teman-teman bisa join di grup Discord yang gue buat, linknya udah gue taruh di description di bawah, oke? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi hari ini gue akan ngomongin yang namanya adalah pivot point dan juga pivot area. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena banyak di teknik ini tuh banyak gue pakai di trading saham, oke? Karena pivot area dan juga pivot point itu dapat menjadi suatu area support dan juga area resistance yang cukup bagus sehingga kita bisa menentukan kira-kira di level mana nih kita bisa melakukan entry gitu ya teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman ya, untuk supaya lebih jelasnya gue akan bahas ini di monitor teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di monitor dan seperti yang tadi saya bilang di awal video ya, kita akan belajar tentang yang namanya pivot point dan juga pivot area, oke? Apa itu pivot point ya? Jadi pivot point itu adalah nilai tengah dari suatu candle teman-teman. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus teman-teman tahu untuk menentukan candle apa yang bisa dijadikan acuan pivot ya. Dan juga kalau pivot area itu apa, sama seperti nilai tengah, tetapi kalau yang tadi kalau pivot point itu di satu candle, kalau pivot area itu di suatu area atau tumpukan candle atau suatu konsolidasi area gitu teman-teman ya. Itulah kira-kira. Dan video ini sangat simpel ya. Jadi materi ini sangat simpel, tidak akan lama video ini karena cukup mudah, oke? Sekarang kita langsung saja ke syaratnya teman-teman ya. Saya akan berbicara di pivot point dulu ya. Jadi saya berbicara satu pivot point yang kita tarik ya dari satu candle gitu ya. Nah, dari segi kegunaannya dulu ya, pivot point itu tadi seperti di awal video saya juga bilang ya, pivot point ini bisa digunakan sebagai area support atau resistance yang cukup bagus teman-teman ya. Jadi kita menggunakan pivot point ini sebagai acuan kira-kira nih harganya bakal berhenti di mana gitu ya. Nah kalau misalnya di pivot point itu tadi saya bilang itu acuannya satu candle, kalau pivot area acuannya banyak candle. Sekarang kita masuk ke pivot point yang pertama yang dari buy candle teman-teman ya. Syarat pertama itu adalah candlenya itu harus Marubozu atau full body candle, itu syarat yang pertama, oke? Jadi Marubozu itu apa buat teman-teman yang nggak ngerti ya, ini contohnya Marubozu seperti ini, oke? Full body candle, ini juga full body candle nih ya, ini Marubozu juga. Kemudian ya ini juga full body candle ya Marubozu, ini juga bisa dijadikan acuan. Bentuk-bentuk candle yang penuh-penuh itu yang gede-gede, geraknya range-nya besar, kemudian kakinya nggak ada gitu ya, jadi full body candle bentuknya. Itu yang bisa dijadikan sebagai acuan dari pivot point by candle. Nah kemudian syarat yang kedua adalah ini yang cukup penting, dari letaknya terjadinya Marubozu di mana ya. Jadi Marubozu yang paling valid itu adalah Marubozu yang terjadi setelah swing, oke? Jadi misalnya gini nih, ini swing ya, dia bentuk swing di sini. Nah swing candle bullishnya tuh Marubozu seperti ini. Nah ini candle ini yang saya gambarin ini ya, candle ini yang saya kotakin ini dijadikan acuan pivot point bisa ya teman-teman ya. Nah terus gimana bang cara gambar pivot pointnya? Oke, caranya gini, kita lihat range ya dari bawah sampai atas, kakinya juga termasuk ya. Jadi kita tetap hitung kakinya sampai atas ya. Terus kita jadikan dia bagi dua ya. Jadi kita tentukan nilai tengahnya di mana dari atas sampai bawah. Let's say di area sini teman-teman, oke? Nah di sini teman-teman lihat ya, pada saat dia ke atas jeder dan dia balik teman-teman ke area pivotnya sini ya, dia mungkin lebih dikit tetapi close-nya di area pivotnya, dan juga dia pas turunnya ini nggak melebihi candle pivotnya ini dia mantul teman-teman ya. Tuh ya, seperti ini contohnya ya. Jadi inilah kelebihan pivot point, kita bisa tahu di mana kira-kira dia harganya berhenti gitu ya. Saya kasih contoh lain lagi ya.
setelah swing ya. Yang cari aja pokoknya kalau swing itu cari yang full body candle seperti ini ya. Ini swing teman-teman ya. Terus ini candlenya tuh full body juga ya, Marubozu. Ya udah kita tinggal kotakin lagi aja. Caranya sama, kita kotakin seperti ini. Oke, sampai sini ya. Sip, sampai sini kira-kira gitu ya teman-teman. Terus kita bagi dua aja dari atas sampai bawah. Bagi duanya di mana nih? Oh, ya kira-kira di sini lah ya, di sebelah sini. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi pas di atas sampai ke dekat-dekat area pivot pointnya dia mantul lagi gitu teman-teman. Dan dia masih cukup bertahan gitu ya sampai belakang. Itu pivot point by candle ya, gampang kok teman-teman ya. Kalau misalnya di di candle bearish ya, di bearish candle juga itu juga sama ya tentunya ya. Saya cari dulu yang pokoknya intinya carinya yang habis swing. Oke, ingat yang habis swing teman-teman ya. Ini juga sebenarnya masuk ya ke pivot point ya. Ini habis swing high di sini. Candle berikutnya kan ini kan agak Marubozu ya, walaupun ada kakinya panjang sedikit ya, it's okay lah ya. Nah, terus kita taruh pivot pointnya di area sini teman-teman ya. Oke, area sini. Sorry sebentar. Area sini. Nah, seperti sini. Nah, teman-teman lihat ya, pada saat dia masuk ke area pivot point di sini, dia harga bereaksi terus ya, dan akhirnya dia nggak bisa tembus ke bawah. Dan pada saat dia berbentuk high-nya pun dia nggak bisa lebih dari candle pivot point-nya ini ya, dari high candle pivot point-nya. Jadi inilah masih valid ya, kecuali dia sudah break ke atas, ini udah nggak valid ya, berarti pivot point-nya gagal seperti itu. Dan reaksinya cukup bagus, dia tetap ke bawah, tertahan di pivot ke bawah. Oke. Nah, itu berdasarkan letaknya dia harus seperti itu ya. Jadi carilah yang sehabis swing. Oke. Ini materi seperti ini nggak akan kalian ketemu di luar sana, karena ini saya nggak tahu ya apa saya yang nemuin pertama atau ada dari yang lain, tapi saya jelas ini saya nemuin, saya cuman iseng perhatiin candle, ternyata saya ketemu tendensi yang seperti ini gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di sebelumnya sudah ada yang pakai cara ini juga gitu ya. Tapi yang jelas pivot point versi saya ya seperti ini. Saya harus cari di candle setelah habis swing ya. Jadi saya nggak cari sembarangan yang mana yang munculnya itu random. Marubozu, setiap Marubozu saya jadiin pivot point ya, nggak gitu ya. Ada syaratnya. Syarat tadi terjadi swing ya. Nah, ini contohnya lagi ya. Ini ada swing, ini terjadi swing di sini, candlenya bullish Marubozu, kita tandain thread. See what happen. Oke, jadi kita taruh nilai tengah. Pas dia kena pivot pointnya mantul. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi apakah probabilitasnya besar? Sangat besar saya bilang, karena ini saya sudah tes sendiri, saya sudah back test juga. Ini cukup bisa dipakai teman-teman ya. Itu pivot point by candle. Oke. Berikutnya gue mau jelasin pivot point dari area. Oke. Jadi kalau candle tadi kita ngambilin satu candle ya. Kalau misalnya pivot point area ya, itu adalah bentuknya area seperti ini. Banyak candle ya berbentuk konsolidasi, teman-teman langsung blok aja nih seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman panjangin ke belakang, ke sebelah sini, oke. Dan tinggal diambil aja dari atas sampai bawah, di tengah-tengahnya di mana? Ya, kira-kira di sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, sebelah sini, karena ini atas sama bawah, tengahnya di sini, oke. Nah, kita lihat pada saat dia break ke bawah dan dia mulai kembali ke atas dan menyentuh area pivot point areanya, dia balik lagi nih teman-teman. No, seperti itu ya. Dan kalau misalnya pivot area itu tidak semua konsolidasi juga bisa dipakai, oke. Jadi konsolidasi yang dipakai apa? Yang konsolidasinya berbentuk swing juga, oke. Jadi seperti ini ya. Ini kan dia konsolidasi terus ke bawah, berarti rally base drop, oke. Yang bisa itu adalah yang seperti ini, konsolidasi yang berbentuk base itu ketika dia berasal dari rally terus kemudian dia bikin base, kemudian dia drop. Nah, base-nya ini kita bisa jadikan sebagai acuan pivot point. Bisa juga dari drop base rally gitu ya. Drop base rally itu bisa juga dijadikan pivot point juga, teman-teman. Oke. Kalau yang belum tahu rally base drop atau drop base rally itu, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya gitu ya. Saya sudah jelasin juga tentang hal tersebut, oke. Ya mungkin itu aja sih yang teman-teman harus tahu ya. Sekali lagi saya ini menggunakan contohnya menggunakan TradingView dengan emitennya adalah Unilever ya teman-teman. Tapi kalau kalian ini mau mencoba ini atau menggunakan pivot point ini di forex atau di gold atau di futures atau di komoditas lainnya pun itu bisa ya, bisa digunakan. Karena sekali lagi yang kalian ingat adalah semua yang namanya technical analysis itu bisa diaplikasi di berbagai instrumen. Oke, jadi nggak di saham doang. Jadi yang saya jelaskan di saham itu kalian bisa pakai di forex, yang saya jelaskan di forex itu kalian bisa pakai di saham. Oke, jadi nextnya nggak ada lagi pertanyaan
Bang, ini bisa digunain di saham atau di forex? Jawabannya dua-duanya bisa, oke? Jadi itu dulu yang perlu kalian tahu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya apa yang saya mau sharingkan hari ini. Ini simple tetapi sangat bermanfaat dan juga sangat powerful. Jadi buat teman-teman yang baru trading mungkin bisa belajar ini ya, karena ini mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan teman-teman. Oke, semoga dengan apa yang saya sharing ini bisa memberikan kalian suatu pengetahuan baru dan juga kalian bisa pakai dalam trading kalian sehingga membuat trading kalian menjadi lebih baik. Oke teman-teman, mungkin segini dulu materi saya sharing hari ini. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah cara menggunakan pivot point dan juga pivot area. Jadi semoga dengan apa yang gue sharing hari ini, materi hari ini, itu bisa dijadikan suatu acuan baru dan juga teknik baru yang bisa diaplikasikan ke trading teman-teman. Dan sekali lagi, ini tidak hanya berlaku di saham, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba di forex, ini tentu saja juga bisa. Cara penggunaannya sama persis dan juga cara untuk entry-nya juga sama persis, seperti itu ya. Oke, sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya trading community atau komunitas trading ya, kalian bisa join di grup Discord gue dan linknya sudah gue taruh di bawah description. Kalian tinggal masuk dan juga kita bisa belajar bareng di grup tersebut. Oke teman-teman, thank you sekali lagi buat yang nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka video-video yang ada di channel ini. Kalian juga bisa share ke teman-teman yang lain yang kira-kira butuh informasi ini, dan juga kalian bisa komen di bawah apa yang kurang dari video ini, dan juga bisa request kira-kira materi apa yang kira-kira gue bakal bahas di kedepannya. Oke teman-teman, thank you sekali lagi, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye-bye.